Jadi, pada hari ini kami akan melakukan presentasi bahasa Indonesia. Semoga dengan dilaksanakan presentasi ini, kita menjadi satu langkah lebih maju untuk masa depan. Bersama saya, Airin Rosalia, selaku moderator dan pemapar materi yang pertama. Lalu, tak lupa rekan-rekan saya, yakni Ade Pertiwi sebagai pemapar materi kedua, dan juga Sherly Naysila Putri sebagai pemapar materi ketiga, dan yang terakhir, Sharon Rahmadanti sebagai pemapar materi yang keempat. Baiklah, sebelum masuk ke materi, saya ingin sekilas bertanya kepada kalian semua. Apakah kalian tahu bagaimana cara warga negara asing mempelajari bahasa Indonesia? Apakah dalam sewaktu-waktu mereka langsung mengerti atau belajar secara individu? Ataukah ada sebuah lembaga yang menyelenggarakan pembelajaran bahasa Indonesia seperti sekolah pada umumnya? Jadi di sini kami kelompok 2 akan menjelaskan mengenai hal tersebut. Langsung saja ke materi yang pertama. Pengertian BIPA, Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing. BIPA adalah akronim dari Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing. Secara umum, BIPA didefinisikan sebagai program pembelajaran bahasa Indonesia yang subjeknya adalah orang-orang yang bukan penutur asli bahasa Indonesia, yaitu warga negara asing atau WNA. Apa itu BIPA? Ia adalah program pembelajaran bahasa Indonesia yang subjeknya bukan orang Indonesia itu sendiri, melainkan warga negara asing, yakni orang dari luar negeri. Program ini secara khusus dirancang untuk mereka yang ingin menguasai bahasa kita, baik untuk studi, kerja, ataupun wisata. Karena sejatinya, bahasa Indonesia bagi mereka bukanlah bahasa ibu, melainkan bahasa asing. Selayaknya kita mempelajari bahasa mancanegara, seperti Ini belum mulai ya? bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa lain-lainnya. Baiklah, materi akan, untuk lebih paham lagi, materi akan dilanjutkan oleh rekan saya, yakni Ade Pertiwi. Kepada Ade Pertiwi, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Kita lanjut ke materi kedua, yaitu konteks keilmuan BIPA. Konteks ilmuwan BIPA memiliki 3 makna pokok. Yang pertama sebagai program kegiatan, yang kedua sebagai disiplin ilmu, yang ketiga sebagai kedudukan bahasa. Sebagai program kegiatan, merujuk pada semua aktivitas pengajaran, pelatihan, dan kursus yang diselenggarakan untuk warga negara asing yang ingin menguasai bahasa Indonesia. Contohnya, Universitas Indonesia mengadakan kelas BIPA bagi mahasiswa asing untuk belajar, menulis, dan berbicara bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, disiplin ilmu, yang merujuk pada bidang studi atau metodologi yang mengkaji cara-cara yang paling efektif dan efisien dalam mengajarkan bahasa Indonesia sebagai bahasa asing. Yang artinya, bidang studi yang meneliti cara paling efektif mengajarkan bahasa Indonesia kepada orang asing. Contohnya, dosen meneliti metode pengajaran yang paling cepat untuk membuat pelajar asing memahami tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang ketiga, kedudukan bahasa. Merujuk pada status bahasa Indonesia sebagai bahasa asing di mata para pelajar, terutama pelajar BIPA. Yang artinya bahasa Indonesia ini dianggap sebagai bahasa asing oleh pelajar luar negeri. Contohnya, bagi mahasiswa Jepang yang belajar bahasa Indonesia, termasuk bahasa yang harus mereka pelajari dari
awal atau dari nol. Lanjut ke materi yang Tujuan utama BIPA adalah membekali pelajar asing dan 4 keterampilan berbahasa atau kemahiran berbahasa. Pertama, mendengarkan atau menyimak. Mendengarkan menyimak ini berfungsi agar pelajar mampu memahami pembicara dalam bahasa Indonesia, misalnya saat menonton berita dan mendengarkan percakapan sehari-hari. Kedua, berbicara atau berkomunikasi lisan. Berbicara atau berkomunikasi lisan ini berfungsi agar pelajar dapat berbicara dan mengekspresikan pikiran dengan lancar dalam bahasa Indonesia yang baik, jelas, dan benar. Yang ketiga, membaca. Membaca ini bertujuan agar pelajar atau mahasiswa bisa memahami teks dengan mudah dan jelas. Misalnya membaca artikel atau membaca buku bahasa Indonesia dan membaca berita melalui handphone. Keempat, yaitu menulis. Menulis ini bertujuan agar pelajar atau mahasiswa mampu menulis dengan struktur dengan baik dan kosakata yang benar. Misalnya kayak kita memahami laporan, membuat laporan, membuat surat pekerjaan, atau membuat soal esai yang mudah dipahami. Baik, segitu saja penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Melanjutkan ke materi selanjutnya yang akan dibawakan oleh Saudari Sherly Naysila Putri. Kepadanya, kami persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan peran strategis BIPA. BIPA berfungsi sebagai alat diplomasi, budaya, dan internasionalisasi bahasa. Dengan mempelajari bahasa, pelajar asing secara otomatis akan mengenal dan memahami budaya, adat istiadat, dan wawasan kebangsaan Indonesia. Hal ini akhirnya mendukung upaya Indonesia untuk menjadikan bahasa sebagai salah satu bahasa dunia. Nah, kalau dilihat dari sisi strategis, BIPA itu nggak cuma tentang belajar bahasa saja, tapi juga jadi alat diplomasi budaya Indonesia. Lewat program ini, pelajar asing bisa kenal adat, budaya, dan nilai-nilai Indonesia. Jadi, secara nggak langsung, BIPA bantu Indonesia supaya bahasa kita bisa dikenal dunia. Next, itu ada 3, tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat lanjut. Tingkat dasar menekankan pada penguasa kosakata dasar dan struktur kalimat sederhana. Dan tingkat menengah fokus pada kemampuan berkomunikasi dalam situasi sosial dan akademik yang lebih kompleks. Terus tingkat lanjut diarahkan pada penggunaan bahasa Indonesia dalam konteks ilmiah dan profesional. Nah, di tingkat dasar, di level ini pembelajar diajari kosakata dasar sama cara nyusun kalimat sederhana. Intinya, biar mereka bisa ngobrol atau nulis pakai bahasa Indonesia dengan bentuk paling dasar dulu. Yang kedua itu tingkat menengah. Kalau udah di tahap ini, fokusnya ke kemampuan komunikasi dalam situasi sosial dan akademik yang lebih rumit. Jadi, pembelajar mulai belajar ngomong dan nulis dengan bahasa yang lebih natural dan nyambung buat berbagai situasi. Di tingkat lanjut, di level terakhir ini, pembelajar diarahkan buat pakai bahasa Indonesia di konteks yang lebih serius, kayak akademik dan profesional. Misalnya, buat diskusi, presentasi, atau nulis karya ilmiah. Jadi, teman-teman, program BIPA ini punya 3 level. Pertama, buat belajar kosakata dasar. Kedua, buat komunikasi yang lebih kompleks. Dan yang terakhir, buat penggunaan bahasa Indonesia di konteks akademik atau profesional. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator.
Setelah penjelasan tadi, mari kita lanjutkan ke penjelasan yang terakhir mengenai aspek-aspek dan juga metode pengajaran yang efektif bagi BIPA. Langsung saja, kepada Sharon Ramadanti, kami persilahkan. Sharon? Sudah? Sudah. Oke. Pada sesi ini saya akan membahas dua materi utama dalam pembelajaran bahasa dan budaya serta bagaimana metode pengajaran yang komunikatif dan integratif dapat menggabungkan keduanya. Materi pokok dan metode pengajaran. Materi pokok memiliki dua aspek linguistik, memiliki dua aspek, yaitu aspek linguistik dan aspek budaya sosial. Aspek linguistik meliputi yang pertama fonologi, yang kedua morfologi, yang ketiga sintaksis, dan yang keempat leksikon. Saya akan menjelaskan dari pertama meliputi fonologi. Fonologi yaitu mempelajari bunyi bahasa, bagaimana fonem berbeda mempengaruhi makna. Dalam pengajarannya, fokus pada pelafalan yang benar, intonasi, tekanan kata, dan ritme bicara. Contohnya yaitu latihan minimal files, drilling pengucapan, rekaman, dan retroaksi. Yang kedua, morfologi tata bentuk kata, yang mempelajari bagaimana kata dibentuk. Dia duplikasi perubahan bentuk kata ja atau nomina untuk mahasiswa membentuk kata baru dan memahami variasi makna. Contohnya yaitu analisis awalan atau tugas membuat kata turunan. Selanjutnya, sintaksi atau tata kalimat, yaitu mempelajari susunan kata dalam kalimat dan aturan pembentukan klausa. Penguasaan sintaksis, satu siswa menyusun kalimat yang jelas dan koheren. Contoh kegiatannya yaitu menyusun kalimat dari potongan kata dan memperbaiki kalimat yang salah. Selanjutnya, leksin atau kosakata yang mencakup arti kata, kolokasi, register, formal atau informal, idiom, dan istilah khusus. Pengajarannya, kosakata harus kontekstual dan berulang agar masuk ke memori dalam jangka panjang. Selanjutnya, aspek budaya atau sosial, yaitu mempelajari mengenai etika komunikasi, gerak tubuh, tata krama, dan sistem nilai, serta tradisi dan kebiasaan. Dari yang pertama, etika komunikasi, yaitu bagaimana cara menyapa, memberi tanggapan, menggunakan bahasa formal, dan tata krama ketika berbicara kepada orang yang lebih tua. Kemudian gerak tubuh atau kinestik. Ketika ekspresi berbicara, gestur tangan, dan nada dalam bicara, kita yang membuat nyaman pada orang yang kita ajak bicara, karena gerak tubuh yang salah bisa memberi pesan yang tidak diinginkan. Kemudian, tata krama dan sistem nilai. Hormat pada orang yang lebih tua, pentingnya menjaga bahasa yang sopan dan normal sosial. Hal ini menjadi karakter utama dalam menjaga etika. Yang terakhir, tradisi dan kebiasaan. Contohnya seperti upacara adat, hari besar, adat istiadat lokal, dan kebiasaan setiap suku yang berbeda-beda juga harus dihormati. Sudarin. Pengajaran. Dalam pembelajaran BIPA, metode yang digunakan tidak hanya berfokus pada teori, tetapi juga mengutamakan praktik nyata. Hal ini disebut sebagai metode komunikatif dan integratif. Yang pertama, metode komunikatif, yaitu bersifat komunikatif. Metode komunikatif berarti pengajaran bahasa diarahkan agar siswa berkomunikasi secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Tidak cukup hanya menghafal tata bahasa dan kosakata, tetapi pelajar diajak untuk berbicara, menanggapi, dan menggunakan bahasa Indonesia dalam konteks nyata. Kemudian ada juga gerak tubuh, kinesik dan ekspresi. Dalam budaya Indonesia, bahasa tubuh memiliki makna penting. Yang pertama, kontak mata terlalu tajam bisa dianggap menantang, apalagi kepada orang yang lebih tua akan dianggap tidak sopan.
Kemudian tangan, menunjuk dengan jari telunjuk dianggap tidak sopan. Biasanya digunakan ibu jari dan seluruh telapak tangan. Ketiga, posisi tubuh. Posisi tubuh saat melewati orang yang lebih tua, kita sedikit menunduk sambil berkata permisi. Yang terakhir, senyum. Senyum sering digunakan sebagai tanda keramahan dan penerimaan akan sesuatu. Kemudian, yang ketiga, kita memiliki metode pelaksanaan, yaitu untuk mencapai tujuan komunikatif dan integratif ini. Beberapa teknik sering digunakan, yaitu yang pertama, simulasi dialog. Kegiatan ini biasanya untuk mengajar para siswa berlatih percakapan seperti di restoran, pasar, bandara, atau sekitarnya. Tujuannya melatih kelancaran berbicara dan pemilihan kata situasi. Kemudian yang keempat, kita memiliki kemudian manfaat dari metode pengajaran ini yaitu yang pertama lebih cepat percaya diri saat berbicara, beradaptasi dengan situasi sosial di Indonesia, memahami nuansa kesopanan, dan menggunakan bahasa sesuai konteks budaya. Sudarin, penutur asing atau BIPA memiliki peran strategis dalam memperluas pengaruh bahasa Indonesia di kancah internasional. Selain sebagai sarana pembelajaran, BIPA juga menjadi media diplomasi budaya yang memperkuat hubungan antar bangsa. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, upaya pembangunan kurikulum, tenaga pengajar, dan teknologi pembelajaran akan menjadi kunci keterlanjutan dan kesuksesan program. Metode pengajaran BIPA tidak hanya mengajarkan bahasa sebagai konsep, tetapi sebagai alat komunikasi yang hidup di tengah masyarakat. Dengan metode komunikatif dan integratif, pelajar tidak hanya tahu bahasa Indonesia, tetapi juga mampu menggunakannya secara tepat dalam kehidupan nyata. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Wah, terima kasih kepada seluruh pemateri pada hari ini. Kita telah mendapatkan gambaran utuh, mulai dari definisi, tujuan, hingga peran BIPA sebagai upaya menginternasionalisasi bahasa dan budaya kita. Ternyata, BIPA bukan hanya sebuah lembaga atau sebuah program untuk WNA mempelajari bahasa Indonesia, tapi juga sebagai jembatan untuk membawa budaya Indonesia menuju kancah global. Sekian presentasi dari kelompok 2. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.